Halo guys, Welcome to the Pak Cik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pak Cik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pak Cik, kita ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah ya, kita bakal bikin reaksi yang luar biasa dan juga pastinya terupdate daripada kita ya guys. Jadi harus kalian dan kalian harus simak video ini sehingga habis ya guys ya, biar nggak salah anggap ya. Untuk kali ini kita bakal melihat dari channelnya Republik Wisata, yang mana ini adalah 10 tempat wajib ataupun 10 tempat wisata yang harus kita datang di Bali ya guys. Nah, mungkin sekarang ini kita di Bali, kalian harus lihat video-video kita di mana aja tempat kita yang sekarang ini pergi ya. Jadi kalian harus lihat dan lihat video kita, wah pasti seru lah ya guys. Ya, jadi ini antara tempat yang bakal kita pergi ya guys. Ini 10 tempat ini, tapi mungkin aja kita nggak, benar. Jadi kalian harus lihat video kita ya. Jadi kalian di mana aja tempat-tempat yang di Bali ini yang bakal kita pergi ya, kalian harus lihat dan simak video ini daripada Republik Wisata dalam 3, 2, 1 and go. Selamat datang di channel Republik Wisata. Oh yes, wah, Pulau Dewata Bali, atau yang biasa kita kenal sebagai ikon pariwisata Indonesia di mata dunia. Potensi alam yang amat indah serta adat kebudayaannya yang unik membuat nilai tambah tersendiri bagi para wisatawan Sob. Banyak destinasi yang sangat menarik, salah satunya yaitu wisata alam dan wisata budaya. Mau tahu apa aja top listnya? Yuk langsung aja kita saksikan. Lanjut. Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot. Pura Tanah Lot merupakan ikon pariwisata Pulau Bali dan salah satu pura penting bagi umat Hindu di Bali. Lokasi puranya pun sangat menarik, terletak di atas batu besar yang berada di lepas pantai Sob. Pura Tanah Lot sangat ramai dikunjungi wisatawan terutama pada sore hari, tepatnya menjelang matahari akan terbenam Sob. Selain sebagai tempat memuja dewa penjaga laut, banyak juga wisatawan yang datang hanya untuk jalan-jalan, foto-foto, atau ada yang duduk santai sambil menunggu sunset datang. Di sepanjang jalan menuju Pura Tanah Lot banyak terdapat penginapan dari yang biasa saja sampai hotel mewah yang biasa menggelar berbagai acara di malam hari. Misalnya pertunjukan tari kecak atau sunset dinner. Jangan lewatkan pergi ke Pura Tanah Lot ini saat air laut pasang Sob, karena lokasi pura yang berada di atas batu karang besar. Pada saat air laut pasang, pura akan terlihat seperti berada di tengah laut. Dan banyak juga yang menjadikan tempatnya akan bakal naik air ya guys. Tapi harus cari masa yang sangat tepat lah ya untuk kita berfoto dan juga untuk menikmati lebih lagi lah ya. Oke, lanjut. Dan Pura Tanah Lot ini jadi tempat prewedding. Alamat pura sendiri berada di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Dari Bandar Udara Ngurah Rai menuju lokasi pura, kalian dapat menempuh waktu kurang lebih 1,5 jam. Pantai Kuta.
Salah satu pantai paling terkenal di Pulau Dewata Bali ini adalah Pantai Kuta sob. Siapa aja yang berkunjung ke Bali pasti akan menjadikan wisata ini sebagai destinasi yang harus dituju. Ombaknya yang landai dengan bibir pantai yang sangat luas menjadikan Pantai Kuta sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi keluarga yang ingin menikmati liburan di Pulau Dewata ini. Kalian dapat berenang, berjemur di tepi pantai, bermain jet ski hingga belajar berselancar. Wisatawan banyak mengunjungi tempat ini pada sore hari karena ingin menikmati pemandangan sunset yang indah dari pantai ini sob. Selain untuk bermain air, di Pantai Kuta juga banyak terdapat pedagang yang menjajakan makanan ataupun minuman serta banyak terdapat restoran dan kafe yang terdapat di pinggir Pantai Kuta. Bagi Anda yang ingin bersantai di Pantai Kuta, biasanya para penjual makanan akan menyediakan kursi untuk duduk yang tentunya didesain seestetik mungkin. Pantai Kuta ini berada di Kabupaten Badung, letaknya sekitar 12 km dari Bandara Ngurah Rai. Pura Uluwatu. Pura Uluwatu. Ini Pura Luhur Uluwatu adalah salah satu pura yang harus dikunjungi di Bali setelah Tanah Lot. Tempat eksotis dengan pemandangan pantai yang menyejukkan mata serta budaya Pulau Bali yang sangat kental menjadi daya tarik tersendiri sob. Jika kalian tertarik dengan pertunjukan budaya, kalian dapat ke teater terbuka tepat di sebelah Pura Uluwatu untuk melihat tarian kecak dengan latar belakang matahari terbenam yang indah. Harga untuk masuk ke tempat wisata ini sangat terjangkau dan terdapat juga kafe atau tempat makan dan juga tempat penginapan di sekitar pura ini bagi kalian yang datang dari jauh dan ingin menginap di sini. Pura Uluwatu berada di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Jarak yang ditempuh dari Bandara Ngurah Rai menuju lokasi Pura Luhur Uluwatu Bali sekitar 1 jam ke arah selatan. harus mampir juga nih ke tempat ini ya guys ya. Pura Ulun Danu yang Beratan. paling banyak ini ya. Selain menjadi tempat peribadatan bagi para umat Hindu, Pura Ulun Danu Beratan juga menjadi salah satu objek wisata yang paling diminati sob. Penampakan pura di dekat danau dengan bangunan menjulang tinggi dan latar belakang gunung tampak indah dan juga membuat kawasan ini terlihat lebih asri. Karena berada di ketinggian 1239 meter dari permukaan laut, membuat wisatawan bisa menikmati udara yang sejuk dan cenderung dingin saat pagi dan sore hari. Kalian juga bisa menikmati mengelilingi danau dengan menggunakan perahu sob. Kalian akan diajak mengelilingi danau dan melihat keindahannya dari semua sudut. Mencari lokasi Pura Ulun Danu Beratan sangatlah mudah karena berada di pinggir jalan raya yang menghubungkan wilayah Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Buleleng. Alamat lengkapnya Jalan Raya Candi Kuning, Bedugul. Namun karena berada di daerah pegunungan, jalanan yang ditempuh memang agak cukup sulit sob. Tapi tempatnya indah sekali ya. Bali Safari Marine Park. Yes. Bali Safari and Marine Park jadi tempat liburan yang sangat pas untuk keluarga yang tengah berlibur ke Pulau Dewata Bali. Di sini anak-anak bisa diajak untuk berinteraksi lebih dekat dengan hewan-hewan langka yang menjadi koleksi taman safari tersebut. Taman safari ini menjadi rumah dari 60 spesies serta 400 ekor hewan langka yang ada di tempat ini. Selain melihat-lihat binatang, kalian juga dapat menikmati beberapa fasilitas lainnya seperti bermain di water park and fun zone, menyaksikan pertunjukan gajah di Kampung Gajah, The Amazing Bali Theater, atau menyaksikan pertunjukan kesenian di Bali Album Show. Bali Safari Marine Park berada di Jalan Bypass Pro Ida Bagus Mantra sekitar 17 km dari kota Denpasar. Pantai Tanjung Benoa. Pantai Tanjung Benoa dikenal sebagai wisata water sport yang terkenal karena gelombang laut di Pantai Tanjung Benoa Bali sangatlah tenang dan kedalaman rata-rata 6 meter sob, menjadikan pantai ini sangat cocok untuk aktivitas olahraga air untuk pemula. Di sana terdapat berbagai aktivitas olahraga air dan permainan seperti aktivitas parasailing, banana boat, donut ride, jet ski, diving, flying fish, sea walker, underwater scooter, water ski, dan tur ke Pulau Penyu dan flying board. Pemandangan alam pantai yang indah dan hamparan pasir putihnya membentang luas cocok juga untuk hanya sekedar bersantai atau berjalan-jalan sambil menikmati atau menyaksikan aneka rekreasi air sob. Ada juga pedagang-pedagang makanan yang bisa menemani kalian menikmati indahnya pemandangan di pantai ini. Di sekitar Pantai Tanjung Benoa, kalian juga bisa menikmati tempat wisata lainnya yang letaknya dekat seperti Hutan Bakau Tanjung Benoa, Kuil Chow Eng Dio, dan Pura Dalening Lantaman Beji. Pantai ini terletak sekitar 15 km dari Bandara Internasional Ngurah Rai dan sekitar 40 menit berkendara dari Denpasar. Luar biasa tempatnya guys. Ubud Monkey Forest. Ubud Monkey Forest. Monkey Forest Ubud ini juga dikenal dengan nama Mandala Wisata Wenarawana.
Seperti namanya, tempat ini merupakan habitat yang secara khusus dibuat untuk tempat tinggal para monyet. Bahkan total terdapat sebanyak 340 ekor monyet yang tinggal di hutan ini sob. Di sana kalian bisa membeli buah pisang untuk kemudian diberikan kepada monyet-monyet yang ada di sana karena mereka doyan banget dengan buah pisang sob. Sehingga kalian bisa berinteraksi dengan kera atau monyet yang ada di destinasi wisata di Ubud ini. Kalian juga bisa berfotoria dengan monyet-monyet penghuni hutan loh sob. Dengan pancingan makanan buah pisang yang Anda bawa tentunya akan dibantu oleh pemandu setempat sehingga Anda merasa nyaman. Selama kalian di tempat ini disarankan untuk mengamankan barang-barang berharga dan aksesoris seperti anting-anting, gelang, jam tangan, kacamata dan juga handphone. Karena monyet-monyet di sana bisa aja usil dan mengambil barang-barang kalian. Tempat wisata ini berlokasi di dekat pusat sentral Ubud dan tidak jauh dari Puri Ubud. Tepatnya di Jalan Wenara Wana Desa, Padang Tegal, Ubud. Tegal Ubud guys. Pantai Pandawa. Pantai Pandawa. Pantai Pandawa Bali adalah salah satu pantai pasir putih terkenal di Bali yang wajib dikunjungi jika Anda liburan di Pulau Dewata. Keindahan sudah dapat dirasakan mulai dari kalian memasuki pintu masuknya. Kalian akan melewati jalan raya dengan aspal yang halus. Di bagian pinggir jalan raya, kalian akan melihat tebing kapur menjulang tinggi sob. Setelah beberapa meter melewati jalan raya, kalian akan melihat pemandangan Samudra Hindia serta garis pantai berwarna putih. Dan ciri khas dari objek wisata di Bali ini adalah keberadaan patung pewayangan keluarga Pandawa yang berada pada tebing batu kapur seakan menyambut kedatangan kalian. Pantai dengan pasir putih ini memiliki ombak yang tenang dan pasir-pasir halus dengan kontras warna yang sangat indah. Cocok banget bagi kalian yang ingin membawa anak untuk bermain di pantai ataupun hanya ingin menikmati keindahan pantainya aja. Di kawasan pantai ini juga ideal untuk rekreasi water sport shop. Salah satunya adalah rekreasi kano. Terdapat banyak penyedia layanan sewa kano di tepi pantai Pandawa ini jika kalian ingin mencobanya. Berlokasi di alamatnya yang berada di Jalan Pantai Pandawa, Desa Kutu, Kecamatan Kuta Selatan. Akses menuju ke sini cukup mudah. Jaraknya hanya sekitar 18 km dari Bandara Internasional Ngurah Rai Sob. Namun belum tersedia sih transportasi umum yang langsung menuju ke lokasi Pantai Pandawa. Garuda Wisnu Kencana. Ini pergi ya. Garuda Wisnu Kencana, sebuah tempat monumental yang merupakan mega proyek yang dikembangkan sebagai taman budaya yang menampung berbagai Nah, tapi harus minta izin juga tuh. Jadi harusnya kamu kreatif lah ya untuk naikin seperti pakai tripod atau apa, pakai weight dan tripod ya. Sebenarnya udah bisa juga sebenarnya. Lanjut. Sebagai kegiatan seni dan budaya lokal, GWK Bali identik dengan keberadaan patung Garuda Wisnu Kencana yang mana patung Dewa Wisnu sebagai simbol dewa pemeliharaan alam semesta beserta isinya. Kegiatan seni akan dilakukan di panggung amphitheater. Di panggung ini setiap harinya dipertunjukkan beberapa tari tradisional Bali. Tari-tari Bali yang dipentaskan tersebut antara lain tari Cilinaya, tari Topeng Tua, tari Cendrawasih, tari Legong Keraton, tari Baris, dan tari Barong Rangda. Tari-tari ini dipertunjukkan setiap jam antara pukul 10 sampai jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selain tari-tari tersebut, di sore hari dipentaskan pula tari joget bumbung dan tari kecak. GWK Bali terletak di Desa Unggasan, Jalan Raya Uluwatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Jika kalian dari Bandara Internasional Ngurah Rai, kalian hanya perlu berkendara sekitar 20 menit aja untuk sampai ke rekreasi taman budaya ini sob. Desa Panglipuran. Desa Panglipuran adalah sebuah desa tradisional yang masih memegang teguh tatanan budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Sekarang telah berkembang menjadi desa wisata yang juga menyediakan tempat menginap ketika Anda liburan di wilayah Bangli. Desa Panglipuran Bangli memang memiliki tata ruang yang konseptual, membuatnya tampil sangat amat unik sob. Perumahan yang tertata sangat rapi, jalanan bersih dan tenang tanpa kendaraan bermotor. Pada saat menjelang Hari Raya Galungan atau setelah Hari Raya Galungan, kalian melihat barisan penjor atau pohon bambu yang panjang yang ujungnya dihias dan ditancapkan di depan rumah yang menghiasi setiap rumah desa Panglipuran ini. Kalian pun dapat menyaksikan garis-garis Bali berpakaian adat Bali dan membawa banten atau persembahan untuk menuju ke pura.
Lokasinya sekitar 700 meter di atas permukaan laut, sehingga kawasan ini terasa lebih sejuk. Alam di sekitarnya pun terlihat cukup hijau sob. Berada di pemukiman ini kalian merasakan nuansa pemukiman yang benar-benar berbeda. Di sini juga disediakan tempat menginap di rumah penduduk, berbaur dengan masyarakat, sehingga kalian merasakan suasana liburan yang berbeda dan lebih menarik. Desa adat Panglipuran ini terletak di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Dari Denpasar berjarak sekitar 45 km dekat dengan Kintamani atau Gunung Batur. Terima kasih telah subscribe dan menonton channel ini. Jika sobat wisata ada rekomendasi wisata lain atau ingin share, Yes. Ya, tempat-tempat yang yeah. Yes. Ya, dan juga dan ah, iya benar. Alhamdulillah ya. Wah, semua disebut sekali ya. Mantap kali guys ya. Dan juga alhamdulillah ya guys, kalau kalian pokoknya ya, kalian harus lihat video kita ya. Ketika di Bali, kalian harus lihat dan simak videonya satu persatu, dan kalian bakal melihatkan dan kita bakal melihatkan ya sesuatu yang mungkin beda juga ya daripada reaktor ataupun YouTuber yang lain yang berada di Bali. Jadi kalian harus simak sendiri ya guys ya. Harus nonton video kita. Jadi guys, ini nggak perlu dibahas panjang ya, karena kita pastinya merasainya sendiri, karena kita tahu Bali itu penuh dengan kelestarian budayanya yang sangat luar biasa, dan juga antara tempat yang terbersih juga ya ada di Bali. Itu yang luar biasa sekali. Dan juga kalau kita soalnya kalau Bali ini guys, kalau kita tanya orang-orang bule ataupun Europe, kalau ditanyain tentang Indonesia ataupun Bali, pasti mereka akan bilang, oh Bali. Kalau kita bilang Indonesia, Bali. Indonesia, Bali. Ya, jadi penasaran itu kan untuk kita datang ke Bali juga. Nah, jadi inilah ya. Yes, that's why kita pengen melihat keunikan tradisi dan budayanya juga ya. Arsitekturnya juga memang luar biasa. Cuman kali ini mungkin kita datang dengan keluarga ya. Nah, jadi nggak bisa kita pergi ke tempat-tempat yang mungkin di request ya, karena kita harus bersama-sama dengan keluarga kita untuk memilih dan juga mencari tempat yang sesuai untuk beraktivitas. Ya itu nggak bisa guys ya. Tapi kalau sekiranya kita berdua aja yang pergi, wah itu insya Allah di mana-mana pun kita pasti sikat ya guys ya. Itu. Yes. Jadi guys, terima kasih yang udah nonton video ini sehingga habis. Simak video kita sebelumnya. Jadi mungkin satu kali ini ya Mas ya. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.